Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan lanjutkan ke chapter 5, yaitu tentang intercompany profit transaction untuk bagian inventories ya. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan di chapter-chapter sebelumnya, bahwa transaksi antar perusahaan yang berafiliasi, di mana di dalamnya akan menghasilkan profit, maka itu harus dilakukan treatment khusus ya. Nah, seperti apa? Kita akan lihat ya. Untuk chapter ini ada beberapa objektif atau tujuan pembelajaran. Yang pertama, understand the impact of intercompany profit for inventories ya. Jadi untuk transaksi jual beli persediaan sehingga menimbulkan profit gitu ya. On preparation of consolidation working paper. Yang kedua, apply the concept of upstream versus downstream inventory transfer ya. Jadi untuk transaksi antar perusahaan yang berafiliasi itu dibagi dua jenis ya, upstream dan downstream ya. Upstream itu adalah transaksi dari anak perusahaan ke induk perusahaan ya. Kalau downstream itu kebalikannya ya, dari induk ke anak. Kemudian yang ketiga, defer unrealized inventory profits remaining in ending inventory of either the parent or subsidiary ya. Jadi kita harus bisa membedakan unrealized inventory profit ya, profit atau laba yang belum direalisasikan ya pada ending inventory ya, atau nilai inventory akhir. Kemudian recognize realized previously deferred inventory profit in the beginning inventory of either the parent or subsidiary ya. Jadi ini tentang pengakuan ya, bagaimana kita melakukan pengakuan atas realisasi tersebut, kemudian deferred inventory profit in the beginning inventory ya. Jadi berapakah profit yang dihasilkan dari transaksi tersebut di beginning inventory. Kemudian yang terakhir adalah melakukan adjustment terhadap non-controlling interest amount. Ya, ini adalah learning objective. Nah, intercompany transaction itu diatur di dalam ARB ya, nomor 51 ya, sebagai amandemen ya, amandemen FASB Statement nomor 160 yang mengatakan bahwa intercompany balance and transaction should be eliminated. Jadi transaksi intercompany itu harus dieliminasi ya. Nah, ini kalau di chapter keempat kemarin itu adalah eliminasi kedua kalau tidak salah ya, intercompany transaction ya. Kemudian show income and financial position as if the intercompany transaction had never taken place ya. Jadi bagaimana income dan financial position atau neraca jika ada intercompany transaction. Kemudian profit on intercompany sales of inventory or recognized if goods have been resold to outsider. Ya, jadi profit yang terjadi karena pembelian inventory dari induk maupun anak gitu ya, itu akan muncul ketika inventory tersebut dijual keluar ya. Therefore, if the goods are still held in inventory ya. Jadi nanti akan terjadi perbedaan jika barang tersebut tetap ditahan oleh perusahaan, artinya tidak dijual lagi kepada pihak di luar afiliasi. Kemudian previously deferred
profit in beginning inventory are recognized. Ya. Jadi bagaimana pengakuan terhadap beginning inventory. Sesuai dengan FIFO inventory system, beginning inventory itu terjual kan gitu ya. Kalau pakai FIFO itu kan first in first out ya. Sehingga beginning inventory ini dianggap terjual. Ending inventory are from current period ya. Jadi persediaan akhir itu adalah persediaan yang didapatkan dari pembelian saat ini ya, atau current periode sekarang. Kalau kita menggunakan metode FIFO. Ya, nah ini adalah contohnya ya. Jika ada perusahaan yang berafiliasi, kemudian membeli barang dagangan dari afiliasinya dan namun tidak menghasilkan profit gitu ya. Artinya berarti barang dagangan tersebut ketika dijual tidak menghasilkan profit. During 2009, Preti sold goods costing $1,000 to its subsidiary ya. Simple at a gross profit of 30%, Simple had none of this inventory on hand at the end of 2009. Worksheet entry for 2009 adalah sales 1.429 dan cost of sales 1.429. Ya. 1.429 ini dari mana? Yaitu dari 1.000 dibagi 1 min 30% ya. Nah, sehingga nilainya adalah 1.429. Kok bisa seperti itu? Ya, karena di sini diceritakan bahwa gross profit-nya adalah 30% ya. Maka yang 70% itu sebetulnya adalah COGS-nya ya. Nah, kalau COGS-nya 70%, maka 100%-nya berapa kan gitu ya. Nih. Jadi ini adalah pencatatannya untuk tahun 2009. All intercompany sales of inventories have been resold to outside parties, so remove the full sales price from both sales and cost of sales. Ya. Jadi karena ini barangnya dijual keluar gitu ya, jadi penjualannya Preti itu dikurangi 1.429 dan simple cost of sales-nya dikurangi 1.429 ya. The same entry is used if simple sell to Preti ya. Jadi jurnalnya sama jika simple itu menjual ke Preti ya. Ini kan Preti menjual ke simple. Nah, kalau simple menjual ke Preti, ya jurnalnya juga sama. Contoh lagi Paul, ada perusahaan namanya Paul, ini menjual barang dengan HPP-nya kan 500 ya kepada its subsidiary yaitu SAL at a gross profit of 25% ya. Jadi gross profit-nya itu 25%. Ya. Berarti di sini 500 itu merupakan 75% dari harga jual ya. Harga jual Paul ke Sal. Sal had none of this inventory on hand at the end of 2009. Jadi Sal itu sudah menjual semua inventory yang dia beli dari Paul pada akhir 2009 ya. Selama 2010 Paul menjual barang ya, ada tambahan penjualan yang costingnya atau HPP-nya adalah 900 ke Sal at a gross profit of 40%. Sal has 200 of these goods on hand pada 31 Desember 2010.
Jadi masih ada saldo akhir di Desember 2010 ya. Maka gimana jurnalnya gitu ya. Nah, karena yang penjualan di tahun 2009 itu barang dagangannya sudah tidak ada di inventory gitu ya, maka tidak kita buat jurnalnya ya. Nah, tetapi yang di 2010 itu ada di inventory gitu ya, sehingga kita buat jurnalnya. Ya, sales itu senilai 1.500 ya, karena dia adalah 60% dari HPP ya harganya ya. Kemudian HPP-nya adalah 1.500 kredit. Jurnal yang kedua adalah untuk mencatat berapa nilai inventory ya pada akhir periode. Caranya adalah di sini diketahui bahwa inventory yang masih tersisa itu adalah 200. Nah, nilai 200 itu mengandung gross profit sebesar 40% ya. Sehingga jurnal yang kita buat, jurnal eliminasi yang kita buat adalah debitnya cost of sales sebesar 40%, ya 40% dari 200 dan kreditnya adalah inventory sebesar 40% dari 200. Ya, contoh soal lagi PAM ini ya, dan dia menjual kepada anak perusahaan yaitu SIR ya. Penjualannya di markup 25% ya. Jadi ditambahkan 25%. SIR had 120 of this inventory on hand at the end of 2009 ya. Jadi pembelian barang itu ternyata tidak habis di tahun 2009 ya. Masih ada sisa $120. Selama 2010 PAM menjual additional good costing 500 to share ya at the 30% markup. Ya, ini kita harus perhatikan kata-katanya ya. Di sini menggunakan kata-kata markup ya. Kalau di slide sebelumnya itu menggunakan kata-kata gross profit. Nanti cara menghitungnya berbeda ya antara markup dengan gross profit. Kalau markup itu kita kalikan langsung ya dengan nilai markup-nya ya. Kalau gross profit, nah ini harus kita cari berapa 100%-nya kan gitu ya. Di sini disampaikan bahwa pada ini ya selama 2010 ya, selama 2010 itu ada penjualan 500 kan, markup-nya 30% ya. Nah, sehingga cara menghitungnya adalah 500 ditambah 30% dari 500 yaitu 650. Kemudian di akhir periode di 2010 itu masih ada sisa sebesar 260 ya, 260. Maka ending inventory profit sama dengan 260 dikali 30% dibagi 130 ya. Ini karena dia markup-nya adalah 30% ya. Jadi naik 30% ya dari harga sesungguhnya ya. Sehingga dibagi 130 ya, yaitu 100% itu kan harga sesungguhnya ya, ditambah dengan 30% markup-nya. Kemudian investment in subsidiary debit, kreditnya cost of sales itu untuk mencatat beginning inventory profit ya. Karena pada awal periode itu ternyata masih ada sisa 120. Nah, ini juga harus kita buatkan jurnal eliminasinya sebagai beginning inventory profit.
Ya, nah untuk mencatat beginning inventory profit, akun yang kita gunakan adalah debit investment in subsidiary dan kreditnya cost of sales ya. Sebesar sisanya dikalikan dengan nilai markup-nya ya. Dibagi dengan 100% plus nilai markup. Ya, ini jadi Anda perhatikan untuk kalimatnya, kalau markup itu seperti apa, kalau gross profit seperti apa gitu ya. Nah, ini adalah konsep antara markup dan gross profit ya. Nanti rumusnya akan berbeda. Kemudian yang kedua adalah upstream dan downstream inventory sales ya. Jadi upstream dan downstream itu adalah transaksi dari induk ke anak atau anak ke induk. Nah, gambarannya seperti ini ya, upstream, downstream. Downstream sales itu adalah parent sales to subsidiary. Sedangkan upstream itu adalah subsidiary, dia menjual ke parent. Ya. Nah, untuk mencatat transaksi upstream dan downstream, itu kita harus mengeliminasi intercompany profit for downstream sales ya. Apa saja yang harus kita eliminasi? Yang pertama adalah intercompany sales price, gitu ya. Kemudian profit in ending inventory dan profit in beginning inventory ya. Jadi untuk transaksi downstream kita mencatat 3 hal ini ya. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah yang harus kita catat adalah intercompany sales price. Jadi kita harus tahu harga jual antar perusahaannya berapa, gitu ya. Dia menggunakan metode markup atau gross profit karena nanti rumusnya beda ya untuk mencari sales price. Kemudian profit in ending inventory itu kita lihat saldo akhir inventory yang dibeli secara downstream. Kemudian profit in